tanya setelah 5 menit. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Ya.
Oke, kelihatannya waktu sudah. Sekarang saya persilakan bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah siap? Oke, kita mulai dengan nomor 1A. Siapa yang mau mengerjakan atau menampilkan jawabannya? Silakan. Halo? Kelompok 1 gimana kelompok 1? Atau kelompok 2? Enggak, tolong respon ya. Bisa atau tidak? Bapak bagaimana jika kelompok 10 dulu, Pak? Nomor 8. Oh, nomor 8. Oke, boleh. Boleh. Pak, yang kelompok 1 baru bisa yang B sama C, Pak, dan C. Untuk nomor 1. Oh gitu? Iya, Pak. Ya nggak apa-apa. Nomor 1 B dan C. Oke, kalau gitu yang nomor B coba. Coba tampilkan. Baik, Pak. Saya akan coba dulu, Pak. Pak, apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Ya. Cuman jawabannya belum kelihatan. Iya, Pak. Ini saya belum siap ini, Pak. Mau coret-coret, Pak. Oke.
Ya, benar. Ya, benar. Ini Pak. Ya. Nomor C, siapa yang mau ngerjain? Sudah Pak, kelompok kami. Saya akan coba Ya. Pak. Oke, ya, nggak apa-apa. Yang lain kalau ini silakan disalin ya, sambil ngelihat, sambil nyalin kalau misalkan merasa perlu untuk disalin. Nol dibagi 8. Ya, benar. Oke, benar. Baik, Pak, terima kasih Pak. Ya. Kelompok kami cukup Pak, kelompok 1. Ya, oke. Untuk yang nomor A, ada nggak yang berhasil mengerjakan 1A? Mungkin bukan kelompok 1, 2. Atau kelompok 2 ada? Nomor 1A? Boleh deh Pak, saya coba Pak, 1A. Nah, ya, silakan. Ya. Terus Ya. Coba dijelasin gimana tuh. oh ya. Jadi kan ketahui fx sama dengan 4 min 3x dan gx sama dengan x kuadrat plus 5. Ya. Terus untuk yang A, mencari limit x menuju 1 dari kiri, fx dikurang x yang fungsi tangga, dibagi dengan 6 dikurang gx. Terus kita pisah dulu kan, jadi masing-masing dari fx, fungsi x tangga 6 sama gx kita tambahin limit x menuju 1 yang dari kiri. Nah, udah ditambahin limit di masing-masing elemennya, kita substitusiin 4 dikurang 3 dikali 1 dikurang limit x menuju ini 1 ya? Ini 1 dari kiri. Oh, ini 1. Bentar. 1 dari kiri. Bukan min 1. 1 dari kiri. 1 dari kiri. 1 dari kiri. 1 dari kiri. Kalau 1 dari kiri kan berarti dia 0. Dibagi dengan limit x menuju 1, 6, itu tetap 6, dikurang x yang masukin 1,
1 kuadrat ditambah 5. Terus 1 terus dihitung jadinya 1 dibagi 6 kurang 6 0. Terus menurut limit dia itu sama dengan infinite. Itu bukan, Pak? Positif. Nolnya itu nol positif atau nol negatif? Oh, Nolnya itu nol positif atau nol negatif? Nol Tergantung itu. Nol eh, positif. ya nol positif. Nol negatif, Pak. Yakin? Coba cek lagi. Soalnya kan 1 kuadrat ditambah 5 kan? Ya, tapi satu dari kiri, 1 kuadratnya. Dari kiri. Ya. Kurang dari 1 kalau tepatnya. Kurang dari 1 dikuadratkan. Oh iya, 0 positif. Ditambahin 5. 0 Iya. plus ya? 0 plus, Pak. Oke, jadi benar itu Tahingga jawabannya. Ya. Jadi ya, jawabannya sudah benar untuk nomor 1A, B, dan C. Ya. Oke, terima kasih. Jadi sudah benar. Oke, ini saya stop. Cuman ini ya, Oh jangan. limit itu nggak boleh ditulis seperti itu. Apa namanya, yang langkah-langkah limit dipecah jadi limit itu sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Karena dalam hal ini, dalam kasus kita itu limit tunggu boleh. Karena limitnya masing-masing ada semua. Syarat teorema limit. Oke, udah benar. Jadi 1A, 1B, 1C, oke. Ada pertanyaan untuk yang lain untuk pertanyaan soal nomor 1? Oke, kalau tidak lanjut ke soal nomor 2. Oke, bisa di stop share-nya. Sekarang kalau soal nomor 2 grup 3 ya, kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Siapa yang maju untuk kelompok 3? Mewakili kelompok 3? Ada yang maju? Tolong direspon ya atau tidak. Kami sudah menyelesaikan soal, namun masih belum memutuskan untuk yang saya share siapa, Pak. Soalnya kalau di saya sendiri tidak mendukung device-nya, Pak. Oh, untuk siapa yang device-nya mendukung? Siapa yang device-nya mendukung? Ini masih kami diskusikan di grup kelompok kami, Pak. Oh, jadi masih ini. Oke, kalau gitu kita lanjut aja nomor 3. Siapa? Nomor 3 mungkin yang sudah lebih siap. Terutama juga dengan device-nya. Kelompok 4, Pak. Kelompok 4, ya silakan. Izin share screen, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Jadi untuk nomor 3, ini diberikan fungsi f dengan fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 2 yang terdefinisi untuk x kurang dari 0 dan cos x yang terdefinisi untuk x lebih dari atau sama dengan 0. Tentukan limit x mendekati 0 fx dan limit x mendekati pi fx. Nah, untuk yang 3A, lim x mendekati 0 cos x, itu karena mendekati 0 dari kanan, jadi menggunakan rumus yang cos x. Kemudian, jadi hasilnya kan cos 0. Cos 0 itu kan 1. Kemudian yang limit untuk yang x mendekati 0 dari kiri, berarti kan x-nya kurang dari 0.
Jadi fx-nya x kuadrat plus 3x plus 2. Jadi nilai limitnya yang mendekati dari kiri 2. Karena limit fx yang mendekati x dari kiri dengan limit fx yang x mendekati 0 dari kanan berbeda, jadi limit x mendekati 0 untuk fx tidak ada. Ya, benar. Ya, benar. Kemudian untuk yang nomor 3B, limit x mendekati pi untuk fungsi cos x. Kenapa? Karena pi itu kan lebih dari 0, jadi fungsi fx hanya terdefinisi untuk fx sama dengan cos x. Jadi limitnya, limit x mendekati pi untuk fungsi cos x sama dengan cos pi nilainya negatif 1. Jadi limit x mendekati pi fx nilainya negatif 1. Ya, benar. Bagus. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Bagaimana kelompok 3? Sudah siap? Atau kalau belum, lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok 5 ya, untuk soal 4. Kelompok 5 siapa? Tolong nyaut kelompok 5. Bisa atau tidak, ada hambatan? Kelompok 5. Atau kelompok 6 yang sudah siap? Kelompok 6? Bagaimana kelompok 6? Kelompok kami sudah, Pak. Cuma ini lagi dibahas. Kelompok berapa? Oh, 6, Pak. Oke. Lagi diskusi siapa yang share screen sebenarnya, Pak. Pokoknya yang bisa aja yang share screen, nggak usah ini. Siapa aja yang sudah siap share screen-nya, silahkan aja. Jangan kelamaan diskusinya. Saya izin share screen ya, Pak. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Ya, silakan dijelasin. Ya, jadi kalau menurut kelompok kami, yang pertama itu apa ya bahasanya kayak dirasionalkan dulu. Ini terpotong ya. Harusnya gimana tuh? Bentar, Pak. Yang ini. Jadi karena jika diaplikasikan langsung hanya jadi 0, maka dari itu dilakukan manipulasi aljabar dulu. Itu dengan menjadikan agar bisa dikali 1. Yang pertama, dikalikan rasionalnya dulu, hingga jadi 3x plus 3h minus 3x per h dikali akar 3 dikali x plus h plus 3x. Nah, setelah itu nanti hanya bisa dicoret. 3x-nya bisa dikurangkan jadi 0, jadi sisanya tinggal 3h per h dikali 3 dikali x plus h ditambah akar 3x. Kemudian hanya bisa dicoret antara 3h dan h yang bawah. Kemudian jadi seperti 3 per dalam kurung akar 3 kali x plus h ditambah 3x. Dapat dari mana tuh jawabannya tuh?
Saya tadi ketik Pak di LaTeX. Oh gitu. Itu Cuma belum selesai. itu Kenapa? ada limitnya yang kurang ya. Ya, tulisan limitnya ya, Pak. Ya, tulisan limitnya masih ada kurang-kurang, tapi jawabannya oke. Ya, Ya, setelah nanti hasil akhirnya gimana tuh? sebentar. 3/2 kali. Hasil akhirnya. Jadi setelah itu nanti bisa langsung dimasukkan H-nya. Jadinya 3 per akar 3 dikali hanya dimasukkan 0. Jadinya 3x ditambah akar 3x. Kemudian jadi 3 per 2 kali akar 3x. Kemudian dirasionalisasikan jadi 3 per 2 akar 3x dikali akar 3x per 3x. Hasil akhirnya jadi 1 per 2x kali akar 3x. Gitu, Pak. Oke, ya, ya boleh ya, bisa. Sebenarnya sampai di tahap yang apa? 3/2 kali akar 3x saja udah cukup itu. Oh iya, Pak. Ya, 3/2 kali akar 3x itu udah cukup sampai di situ aja. Oke, bagus. Udah benar. Kemudian nomor 6, nomor 5 sudah ya. Sekarang nomor 4, bagaimana nomor 4 tuh, kelompok 5? Sudah siap? Halo, kelompok 5 udah selesai diskusinya, siapa yang presentasi? Kelompok 5. Atau kelompok 7 mungkin yang kelompok 7 mungkin. Bagaimana kelompok 7? Ya. Kelompok 7 dulu, Pak. Ya, silakan. Akan oleh teman saya. Ya, kelihatan. Cuman teman-temannya ngelihat nggak tuh? Nggak terlalu kecil tuh. Oke, udah. Ya. Silakan dijelaskan. Udah cukup. Akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Cek. Untuk yang nomor 6, soalnya itu kan limit H mendekati 0 dari 1/2 X plus H dikurang 1/2 X per H. Kalau disubstitusi H sama dengan 0 nanti diperoleh 0/0. Sehingga nanti harus dimanipulasi. Untuk yang penyebut itu disamakan ya penyebutnya. Jadinya nanti 2X dikurang 2 dikali X plus H dibagi 4X dikali 4X dikali X plus H. Lalu dibagi dengan H. Kemudian nanti sama dengan limit H mendekati 0, 2X, lalu ini min 2-nya dikalikan dengan X, dikalikan juga dengan H, menjadi min 2X, min 2H, dibagi dengan 4X dikali H, dikali X plus H. Kemudian sama dengan limit H mendekati 0, 2X dikurangi 2X itu kan 0 ya. Dikurang 2H, jadi sisanya tinggal min 2H dibagi dengan 4X dikali H dikali X plus H. H-nya bisa dicoret, bisa dibagi maksudnya. Sama dengan limit H mendekati 0 dari min 2 per 4X dikali X plus H. Lalu di sini H-nya bisa disubstitusi sehingga sama dengan min 2 dibagi 4X dikali X plus 0 sama dengan min 2 per 4X kuadrat disederhanakan menjadi min 1/2 X kuadrat. Oke, benar, bagus dan terurut ininya pengerjaannya. Oke, ini udah benar ya. Ya, makasih. Baik Pak, terima kasih. Nah, selanjutnya kelompok berapa tuh yang belum tuh?
Kelompok Kelompok 5, 3, Pak. ayo. Coba. Jangan terlalu lama diskusinya. Bagaimana kelompok 5? Siap, Pak. Oke. Izin share screen, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Silakan dijelaskan. Di sini ada soal limit H mendekati 0 untuk 2 dikali dalam kurung X plus H pangkat 3 dikurang 2X pangkat 3 dibagi H. Nah, ini kalau kita langsung substitusikan, maka ini tidak terdefinisi. Maka kita lakukan nanti dicoret ininya. Difaktorkan gitu maksudnya. Ya, dikembangkan ya. Nah, ini untuk X plus H-nya dipangkatkan terlebih dahulu sehingga didapatkan X pangkat 3 plus 3H kuadrat kali X ditambah 3X kuadrat kali H ditambah H pangkat 3 dikurang 2X pangkat 3. Nah, ini untuk X pangkat 3-nya bisa saling mengurangi, bisa menghabisi. Jadi 2X pangkat 3-nya habis. Tinggal tersisa 6H kuadrat kali X ditambah 6X kuadrat kali H ditambah 2H pangkat 3. Terus di sini masih ada H di bawah di penyebutnya sehingga bisa saling membagi juga, saling menghabisi. Sehingga tersisa 6HX plus 6X kuadrat plus 2H. Kemudian kita bisa langsung substitusi H sama dengan 0. H kuadrat enggak itu? Oh ya, di sini harusnya H kuadrat. H kuadrat ya. Ya nggak apa-apa. Ya, itu 2H kuadrat ya. Sehingga tersisa 6X kuadrat. Sehingga jawaban dari limit H mendekati 0 untuk 2X plus H pangkat 3 dikurang 2X pangkat 3 dibagi H, yaitu 6X kuadrat. Oke, udah benar. Cuman tinggal 2H kuadrat itu saja. Agak kurang ditulis. Oke, bagus, sudah benar. Terima kasih, Pak. Kemudian sebelum ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 sudah belum? Sudah siap belum untuk soal nomor 3? Kelompok 4 bagaimana? Kelompok 4 tadi sudah ditampilkan, Pak. Oh, udah ya? Oh, sorry. Oke, kelompok 4 sudah. Kelompok ini yang belum ya, kelompok 3 ya? Yang fungsi. Iya, Pak, kelompok 3. Iya, Pak. Izin saya segini ya, Pak. Oke. Ya. Sebelumnya sudah kelihatan, Pak? Tunggu, masih belum. Masih butuh waktu kelihatannya. Oke, ya, sudah kelihatan. Silakan dijelaskan. Baik, Pak, izin saya untuk menjelaskan. Jadi di soal tertulis bahwa ada fx sama dengan akar x plus 2, terus untuk gx-nya sama dengan x min 5. Untuk soal nomor A, limit x mendekati 3 untuk f.gx. Jadi seperti yang kita tahu bahwa masukkan gx ke dalam fungsi fx. Dengan kata lain, fx min 5. Dengan kata lain, akar x min 5 plus 2. Dan akan menghasilkan X min 3. Kemudian kita masukkan 3 ke dalam persamaan, menghasilkan 3 min 3 dan menghasilkan akar 0. Dan jawabannya adalah 0. Iya. Wah. Yang lain 0. Gimana? Adakah yang lain yang protes dengan hasil nomor A? Silakan. Ya, kalau misalkan ada yang merasa bahwa itu masih ada kelemahan jawabannya. Coba, itu kan hasilnya terakhir kan X min 3 ya, akar X min 3 ya? Iya. Nah, iya, Pak. Nah, X menuju 3.
Nah, coba 3 dari kiri ada nggak hasilnya? Oh iya, kalau kita masukkan 3 dari kiri nanti hasilnya min sehingga tidak terdefinisi. Kemudian kalau kita ambil dari 3 dari kanan mungkin hasilnya hampir mendekati 0 dari kanan, berarti sangat kecil sekali kalau Jadi diakarkan. jawabannya Tidak ada hasil limitnya. Oke ya. Iya. Jadi jawabannya tidak ada, bukan 0 ya. Tidak ada. Nah, baik Pak. Itu koreksi ya. Baik. Jangan untuk selanjutnya hati-hati dengan soal nomor model seperti itu. Baik, nomor Pak. B sekarang. Silakan. Kemudian untuk soal nomor B, soalnya dibalik dengan g.fx. Seperti soal nomor A, kita masukkan fx ke dalam fungsi gx, ya ini g akar x plus 2. Karena tadi gx adalah x min 5, jadi fungsinya menjadi akar x plus 2 min 5. Kemudian kita masukkan x menuju 3 ke dalam akarnya. Jadi akar 5 min 5 itu adalah hasil limitnya, Pak. Ya, kalau ini benar, nggak perlu pakai limit kiri, limit kanan. Kenapa? Karena di dalam tanda akar itu tidak 0 hasilnya. Kalau hasilnya 0, kalian harus cek limit kiri, limit kanan. Kalau di dalam tanda akar kuadrat ya. Hasilnya 0 itu wajib kiri kanan. Tapi kalau kita masukkan nilainya ternyata tidak 0, ya itulah limit. Oke. Kalau misalkan untuk akar 3 dan hasilnya 0 itu gimana, Pak? Akar 3 nggak masalah. Karena nggak itu masalah hasilnya. Hati-hati makanya itu yang genap. Baik, Pak. Oke, udah jadi nomor A tolong dikoreksi, jawabannya tidak ada, nomor B udah benar. Oke, Pak. terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Ya. Selanjutnya nomor 7 ya. Soal nomor 7 dikerjakan oleh kelompok 8. Kelompok 8 udah siap? Kelompok 8? Udah, Pak. Oke, silakan. Sebentar. Jadi untuk nomor 7, tentukan C agar fungsi mempunyai limit. Terus fx-nya memiliki dua fungsi. Untuk x lebih kecil dari 1, fungsinya cx kubik dikurang 2. Sedangkan untuk x lebih besar 1, fungsinya 2x kuadrat min 1. Kan syarat fungsi itu mempunyai limit di suatu titik kan berarti misalkan limit x menuju 1, berarti dia harus memiliki limit x menuju 1 yang dari kiri dan limit x menuju 1 dari kiri sama dengan lim x menuju 1 dari kanan. Di soal ini yang kita bisa cari itu lim x menuju 1 yang dari kanan. Mengapa? Karena lim x menuju 1 dari kanan menggunakan fungsi 2x kuadrat min 1. Sehingga limit x menuju 1 dari kanan 2x kuadrat min 1, satunya kita substitusiin, sehingga kita dapatkan limit x menuju 1 dari kanan fx itu sama dengan 1. Oke, ya. Terus karena harus sama, berarti lim x menuju 1 dari kiri fx sama dengan lim x menuju 1 dari kanan fx. Kan lim x menuju 1 dari kanan fx kan udah ada jawabannya sama dengan 1. Berarti lim x menuju 1 dari kiri itu cx pangkat 3 dikurang ini 3 harusnya. Cx pangkat 3 dikurang 2 harus sama dengan 1. Terus satunya kita substitusiin sehingga C dikali 1 kubik dikurang 2 sama dengan 1. Sehingga ketemu C-nya sama dengan 3. Oke, udah benar. Ya, benar, bagus.
Jadi syarat suatu limit di suatu titik itu adalah limit kiri harus sama dengan limit kanan di titik itu. Gitu. Ya, jadi itu patokannya. Jadi udah benar, limit kiri, limit kanannya harus disamakan. Nah, dari situ ketemu nilai C-nya yang sama dengan 3. Oke. Saya stop share, Pak. Ya. Tinggal yang terakhir, soal nomor 8. Kelompok 9-10, siapa yang maju? Silakan. 10, siapa Pak. yang ini siap? Silakan. Kelompok 10, Pak. Oke, silakan. Oke, silahkan dijelaskan. Siapa yang akan menjelaskan? Saya, Pak. Izin menjelaskan ya, Pak. Oke, ya, silakan. Jadi di sini kan kita diberi limit X mendekati 2, X kuadrat plus KX min 3K min 3 per X kuadrat plus 3X min 10. Kita mencari K dan nilai limitnya. Pertama, kalau saya, Pak, kita mencari faktor penyebutnya yang dapat membuat penyebut itu jadi 0, biar tidak per 0. Nah, di sini kan kita dapat penyebutnya itu X min 2 dikali X plus 5, di mana jika X min 2 itu bisa menyebabkan penyebut jadi 0 dan bisa menjadi per 0 dan hasilnya bisa tak hingga dan tidak terdefinisi gitu. Lalu di sini kita pakai metode Horner. Nah, karena di sini ada X min 2 pada penyebut, maka untuk menghilangkannya pembilangnya harus ada faktor X min 2 juga. Di sini kita menggunakan metode Horner, di mana pasti akan menghasilkan akhirnya itu 0 untuk yang min 3K min 3-nya ini. Kita menggunakan X plus 2 dari faktor X min 2, X sama dengan 2 dari X min 2, ya benar gitu. Nah, terus kita masukin ke metode Horner. Di mana di sini 1 itu dapat dari koefisien dari X pangkat 2. Iya ya Pak, namanya itu ya Pak. Oke, lalu? Iya, terus K kita dapat dari KX dan min 3K. Min 3 itu dari min 3K min 3 di pembilang. Nah, di sini 1 kita tahulah bagaimana cara metode Horner. Lalu kita mendapatkan hasil akhirnya min 3 plus 1. Di sini min 3 plus 1 itu disama dengan 0. K-nya ketemu 1. Oke, lanjut. Oke, itu boleh ya, logikanya oke juga ya. Tapi logika yang lebih gampang itu seperti ini. Nanti coba. Jangan dulu yang coba ke atas dulu. Logika yang lebih gampang itu, ini kan penyebutnya limit ini akan ada gitu ya. Itu bisa juga. Ini kan kalau limit ini ada gitu. Kan masukkan ke penyebutnya ternyata hasilnya 0 kan. Ya kan? Kalau hasilnya 0, kemudian yang di atasnya tidak 0, kan hasilnya bisa tahingga min tahingga kan kemungkinannya. Jadi supaya dia ada, itu kita paksa karena di bawahnya sudah 0, atasnya juga mesti 0 gitu. Jadi kita paksa aja yang di atasnya 0. Karena yang di bawahnya sudah 0 gitu, supaya ketemu 0 per 0. Nanti kemudian dari situ dilakukan manipulasi aljabar. Jadi dengan memaksa yang atas sama dengan 0,
itu nanti ketemu K-nya sama dengan 1 gitu. Mungkin lebih mudah itu logikanya gitu. Tapi yang tadi juga udah benar gitu. Jadi kan di bawahnya setelah kita masukkan kan 0 tuh penyebutnya. Nah, supaya limitnya ada, itu kan yang atasnya itu kalau dia konstanta yang tidak 0, hasilnya pasti tahingga atau min tahingga kan. Jadi supaya hasilnya ada, itu yang atasnya mesti 0 dulu gitu. Nah, dari situ kan kita paksa yang atas sama dengan 0, masukkan X-nya 2 ke situ, dari situ ketemu K-nya sama dengan 1. Bisa juga seperti itu logikanya gitu. Tapi jawabannya sudah benar, K-nya sama dengan 1. Oke. Coba sekarang lanjut setelah K-nya ketemu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Lalu kita lanjut, K-nya kan sama dengan 1. Kita masukkan ke limitnya. Jadi hasilnya limit X mendekati 2, X kuadrat plus 1 dikali X, itu X. Lalu min, kan awalnya K kali 3. Kita K-nya ganti 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi min 3 per X min 2 dikali X plus 5. Di mana ini didapatkan dari pemfaktoran penyebut yang di atas. Sama dengan limit X mendekati 2, X kuadrat plus X min 6 per X min 2 dikali X plus 5. Sama dengan limit X mendekati 2, kita faktorkan X kuadrat plus X min 6. Di mana faktor itu X min 2 dikali X plus 3. Di sini kita lihat, kita mendapatkan di mana pembilang dan penyebut ada yang sama, yaitu X min 2. Kita coret atau kita bagi. Hasil akhirnya limit X mendekati 2, X plus 3 per X plus 5. Kita masukkan X mendekati 2-nya, yaitu 2 plus 3 per 2 plus 5 sama dengan 5/7. Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, bagus, sudah benar. Ya, bagus. Ya. Oke, jadi soal tambahan sudah diselesaikan dengan baik. Boleh dikatakan kalian semua sudah bisa menjawab dengan benar soal-soal yang saya berikan. Ya, mudah-mudahan itu menandakan kalian sudah memahami konsep limit dengan cukup baik ya. Nah, bagi mereka yang mungkin masih belum ini, coba lihat tadi jawaban-jawaban temannya ya. Nanti kalian bisa share, misalkan kalau ada temennya yang tadi belum sempat nyatet, tolong dong di share jawaban yang tadi itu. Gitu. Kalau misalkan belum sempat nyatet, silahkan aja share jawaban yang benarnya ya. Kalian kan udah tahu jawaban benarnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri sampai di sini? Adakah pertanyaan lain sebelum saya tutup sesi responsi kali ini? Oke, kelihatannya tidak ada pertanyaan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, karena waktu juga sudah ini habis, jadi saya kira untuk sesi responsi kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat siang, selamat ya bagi mereka yang istirahat, sholat, makan siang, dan segala aktivitas yang lain silahkan saja. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Selalu Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Yuk, sama-sama. Sehat selalu Pak.